Deskripsi umum. Kampung Naga adalah salah satu kampung yang masih bertahan dengan memegang teguh warisan budaya tradisional Sunda. Kampung Naga masih menghargai alam sebagai bagian dari integral kehidupan kampung. Wilayah Kampung Naga termasuk ke dalam Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wilayah Kampung Naga berdiri di lembah subur seluas 10,5 hektar, membujur dari barat ke timur, terbagi menjadi hutan, sungai, daerah persawahan, dan daerah perkampungan. Setiap area memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Area perkampungan tidak boleh dibangun di lahan persawahan, dan begitu pula sebaliknya. Ciri khas daerah berupa bangunan khas Naga yang berjajar dalam deretan atap ijuk berwarna hitam, dikelilingi oleh persawahan maupun pepohonan yang hijau rindang. Topografi wilayah Kampung Naga yang merupakan perpaduan bukit dengan kaki bukit dalam masyarakat Sunda diistilahkan sebagai tanah bahe ngetan, yang mengandung arti letak permukaan tanahnya agak miring ke arah timur. Potensi rawan bencana. Menurut Bapeda Kabupaten Tasikmalaya, kawasan Kampung Naga masuk dalam zona gerakan tanah tinggi. Dampak dari gerakan potensi tanah yang bersinergi dengan perubahan iklim berpotensi menghasilkan bencana longsor. Selain itu, bagian timur Kampung Naga rawan bencana banjir. Hal ini dikarenakan Kampung Naga berbatasan langsung dengan Sungai Ciwulan. Kearifan lokal sebagai bentuk mitigasi bencana. Mitigasi untuk mencegah longsor dilakukan dengan membuat lahan sawah dan kebun campuran berundak-undak mengikuti kontur. Begitupun dengan bangunan yang diletakkan mengikuti kontur dengan pola grid menghadap utara atau selatan. Agar tidak mudah longsor, maka undakan tanah diberi batu dicampur tanah liat. Selain itu, tebing yang curam di kebun campuran atau sawah ditanami pohon bambu atau aren. Pola peletakan rumah pada Kampung Naga merupakan kearifan tradisional karena lorong antar bangunan yang memanjang barat ke timur selain digunakan sebagai jalur pergerakan juga sebagai saluran drainase. Tapak bangunan lebih tinggi yaitu 15 cm dari lorong yang berfungsi sebagai drainase tersebut. Dengan demikian, apabila hujan, air dari atap jatuh ke lorong tersebut mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa membasahi bagian bawah rumah. Setelah hujan reda, tidak ada air tergenang di kawasan perumahan, semua air mengalir ke Sungai Ciwulan di bagian timur. Kawasan perumahan Kampung Naga terdiri dari zona bersih dan zona kotor. Zona bersih adalah kawasan yang berisi rumah-rumah penduduk. Di zona kotor terdapat kolam ikan yang di atasnya dipakai untuk MCK, menumbuhkan padi dan kandang ternak. Antara zona bersih dan zona kotor diberi pagar pembatas dari bambu. Zona kotor di bagian timur berbatasan langsung dengan Sungai Ciwulan. Ketinggian zona kotor lebih rendah dari zona bersih. Zona kotor yang merupakan kolam sekaligus menjadi pembatas antara perumahan dengan Sungai Ciwulan. Air dari perumahan mengalir ke kolam sebelum mengalir ke sungai. Demikian pula, apabila sungai meluap, airnya akan mengisi kolam-kolam tersebut sebelum masuk ke perumahan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional mencegah banjir pada saat musim hujan. Potensi rawan bencana di Kampung Adat Ciptagelar. Kampung Gede Kasepuhan Ciptagelar berada di Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi merupakan daerah yang berada di atas 3 sesar lokal yang berada di darat. 3 sesar tersebut merupakan sesar Cimandiri, Citarik, Cipamingkis, sehingga hal ini berpotensi rawan bencana gempa bumi.
Kampung ini terletak pada ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang berbukit, di mana terdapat hutan dan makam pada topografi yang teratas. Sedangkan pada topografi paling bawah terdapat sawah dan sungai. Wilayah ini merupakan salah satu daerah prioritas penanganan bencana. Di bagian hulunya merupakan daerah rawan longsor, sedangkan di hilir merupakan daerah rawan tsunami dan gempa bumi. Lokasi potensi rawan bencana longsor di Kasepuhan Ciptagelar merupakan wilayah konservasi yang termasuk ke dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kearifan lokal di zona hutan. Dalam pemanfaatan hutan dan pengelolaannya, hutan di Kasepuhan Ciptagelar dibagi ke dalam 3 zonasi, yaitu hutan garapan merupakan areal pemanfaatan kawasan hutan yang diperuntukkan untuk kawasan pemukiman, persawahan, dan perladangan. Hutan tutupan, yaitu kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai hutan penyangga kehidupan dan hutan lindung. Dalam pemanfaatannya, masyarakat diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non-kayu guna kebutuhan sehari-hari. Hutan titipan, yaitu berupa kawasan hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan pemanfaatan pada kawasan hutan tersebut. Pembagian kawasan hutan ke dalam beberapa zona ini dimaksudkan agar dalam pengelolaannya tidak terjadi kerusakan hutan akibat tingginya kebutuhan masyarakat akan kayu. Dan hal ini bisa berdampak pada penggundulan hutan secara besar-besaran tanpa adanya batasan-batasan dalam pemanfaatan hutan. Kearifan lokal sebagai bentuk mitigasi bencana di Kampung Adat Ciptagelar terlihat pada aturan-aturan adat pengelolaan dan pemanfaatannya. Aturan adat dalam pemanfaatan kayu guna konstruksi rumah, yaitu sebelum melakukan penebangan pohon, masyarakat adat Kasepuhan diwajibkan untuk melakukan penanaman pohon terlebih dahulu. Setiap melakukan penebangan satu pohon, maka masyarakat diwajibkan untuk menanam 50 bibit pohon. Hal ini guna mempertahankan kelestarian ekosistem hutan. Penebangan tidak boleh dilakukan di areal-areal yang terdapat mata air. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya air, mengingat kebutuhan air akan persawahan, perladangan, dan kehidupan masyarakat sangatlah besar. Penebangan tidak boleh dilakukan di areal-areal yang berpotensi terjadi erosi, seperti areal-areal yang memiliki kelerengan yang curam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari erosi itu sendiri. Penebangan yang dilakukan yaitu dengan sistem penjarangan, yaitu dengan melakukan penebangan-penebangan pada areal-areal dengan kerapatan yang besar, sehingga tidak terjadi penggundulan kawasan hutan. Penebangan hanya boleh dilakukan guna pemenuhan kebutuhan akan bahan konstruksi rumah. Tidak diperbolehkan melakukan penebangan secara besar-besaran. Hal ini akan berdampak pada rusaknya kawasan hutan. Aturan adat dalam pemanfaatan bambu guna konstruksi dinding rumah adat, yaitu setelah melakukan penebangan, masyarakat diwajibkan melakukan penanaman agar ketersediaan bahan baku konstruksi tetap terjaga. Hasil dari penebangan tidak boleh diperjualbelikan, hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi saja. Pemukiman masyarakat di Kasepuhan Ciptagelar mengikuti pola pemukiman masyarakat Sunda yang memiliki pola pemukiman memusat dan mengelilingi alun-alun atau lapangan yang luas. Pemukiman di Kasepuhan Ciptagelar berbentuk panggung dengan tinggi sekitar 0,5 sampai 1 meter. Hal ini bertujuan untuk mengurangi efek gempa bumi karena mengingat daerah sekitar Kasepuhan merupakan perbukitan dan pegunungan. Tujuan lain dari pembuatan rumah panggung ini juga dapat dilihat dari minimnya kerusakan tanah yang ditimbulkan dari pembangunan rumah.
Rumah di Kasepuhan Ciptagelar hanya menempel pada permukaan tanah dengan batu yang diletakkan di bagian tiang rumah sebagai pondasi, sehingga pemadatan tanah dapat diminimalisir. Bangunan-bangunan di Kasepuhan Ciptagelar masih mempertahankan bentuk bangunan masyarakat Sunda kuno, karena masih menggunakan bahan-bahan konstruksi dari alam. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk bangunan rumah yang masih terbuat dari kayu, bambu, dan ijuk. Kayu dan bambu memiliki sifat elastis yang dapat mengurangi resiko getaran gempa bumi, dikarenakan getaran tidak secara langsung menghantam lantai bangunan. Kolong yang ada di lantai menciptakan ruang untuk melepas energi getaran dari dalam tanah, sehingga hanya sebagian kecil merambat ke fisik rumah. Selain itu, ijuk yang digunakan sebagai penutup atap rumah bermanfaat dalam menyerap hawa panas dari radiasi sinar matahari, sehingga suhu di bawah atap menjadi tetap sejuk. Potensi rawan bencana di Kampung Adat Baduy. Wilayah Baduy termasuk dalam daerah yang rawan akan bencana longsor. Hal ini dikarenakan masyarakat Baduy berada di kaki pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Kampung Baduy memiliki topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik di bagian utara, tanah endapan di bagian tengah, dan tanah campuran di bagian selatan. Di wilayah Kampung Baduy banyak lahan gedeng atau lahan yang miring dan curam, dan jarang sekali ditemukan lahan cepak atau lahan yang merupakan daerah dataran. Masyarakat Baduy hidup pada lingkungan yang hampir seluruhnya berupa hutan. Kampung Baduy pun merupakan daerah kebakaran karena adanya tradisi ngahura atau ngaduruk, yakni membakar tebangan sehabis membuka ladang. Di sisi lain, Kampung Baduy yang berada di Kabupaten Lebak, Banten berpotensi rawan gempa bumi. Menurut pengamat geologi, Asep Budiarto mengatakan pesisir selatan Kabupaten Lebak, Banten masuk kategori rawan gempa tektonik, sehingga dapat menimbulkan tsunami. Potensi gempa tektonik itu karena adanya patahan atau sesar di perairan Samudra Hindia dengan benua Indo-Australia. Lalu di bagian selatan juga lempeng Eurasia yang berada di bagian utara dan lempeng Pasifik yang berada di bagian timur. Kearifan lokal sebagai bentuk mitigasi bencana di Kampung Adat Baduy. Sistem pertanian masyarakat Baduy yaitu dengan sistem pertanian berladang. Perladangan yang diterapkan di Kampung Baduy yaitu berpindah-pindah. Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam tradisi perladangan yang berdampak pada mitigasi bencana terlihat dalam tradisi pemilihan dan pembakaran lahan ladang huma. Setiap kali membuka ladang baru, ada 3 pekerjaan yang dilakukan, yaitu memangkas tumbuhan yang ada di tempat, membakar tumbuhan, dan membersihkan tanah dari benda-benda yang mengganggu perladangan. Tradisi pemilihan lahan ladang berkaitan dengan mitigasi bencana tanah longsor, sedangkan tradisi pembakaran lahan ladang berkaitan dengan mitigasi kebakaran hutan. Kearifan lokal dalam kaitannya dengan mitigasi kebakaran hutan terlihat dalam tradisi ngahuru atau ngaduruk, yakni membakar tebangan sehabis membuka ladang. Dahan, ranting, dedaunan, dan rerumputan bekas potongan atau tebasan harus dikeringkan dan dionggokkan untuk dibakar. Di antara onggokan-onggokan tersebut tidak boleh ada sampah yang tersisa, agar ketika pembakaran api tidak menjalar kemana-mana. Tradisi Baduy juga mengajarkan bahwa perladangannya dilarang menggunakan peralatan pacul, apalagi bajak, sehingga hanya menggunakan tongkat kayu yang tunggal yang disebut asek. Hal ini agar tidak merusak kondisi tanah. Selain itu, adanya hau dan paroko di dalam rumah juga merupakan kearifan lokal tersendiri.
Hawu bila berdiri sendiri berfungsi sebagai perapian berupa bidang segi empat yang sisi-sisinya terbuat dari kayu atau papan yang diisi tanah dan abu di atasnya. Namun, bila bersama parako, tungku dari tanah liat, maka hawu berfungsi sebagai dasar tungku. Dengan adanya hawu, maka berfungsi mencegah kebakaran karena api atau bara pada paroko tidak membakar lantai palupuh yang ada di bawahnya. Selain rumah tinggal, ada satu bangunan penting bagi masyarakat Baduy, yakni lumbung atau leit. Pengetahuan tentang peletakan lumbung-lumbung terpisah dari pemukiman merupakan kearifan lokal masyarakat Baduy yang khas sebagai mitigasi bencana kebakaran rumah atau kampung. Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam tradisi bangunan tradisional yang berkaitan dengan mitigasi bencana gempa bumi terdapat pada konstruksi, teknik sambung, dan ikat bangunan serta penggunaan umpak. Konstruksi bangunan rumah menggunakan bahan berasal dari lingkungan mereka sendiri seperti kayu dan bambu. Struktur bangunan didirikan atas sistem rangka yang terbuat dari kayu berupa balok dan tiang persegi empat. Struktur penutup dinding terbuat dari anyaman bambu atau bilik atau geribik yang dibiarkan warna dan karakter aslinya. Bambu-bambu yang dibelah juga digunakan untuk menjadi struktur penutup pada pengakhiran anyaman bambu. Bambu termasuk tumbuhan yang elastis sehingga mudah dijadikan penutup rumah. Fungsinya tahan terhadap angin dan memberikan efek sejuk di dalam rumah. Struktur lantai rumah umumnya digunakan bambu yang dibuat berbentuk lembaran-lembaran yang disebut palupuh. Struktur utama hatep atau atap digunakan atap rumbia atau kirai dengan bambu dan rotan sebagai pengikat. Hal ini berfungsi untuk menghindari ruangan dalam rumah saat hujan turun, agar air tidak masuk ke dalam rumah dan dapat langsung terkena sinar terik matahari sehingga ruangan dari rumah terhindar dari kelembapan. Struktur tiang terbuat dari kayu mahoni karena kayu mahoni termasuk kayu yang paling kuat sehingga mengantisipasi agar rumah tidak cepat roboh dan tahan terhadap bencana alam seperti angin, air hujan, dan gempa bumi. Semua rincian konstruksi diselesaikan dengan prinsip-prinsip ikatan, tumpuan, pasak, tumpuan berpaut, dan sambungan berkait. Orang Baduy tangtu dilarang menggunakan paku dalam membuat rumah. Untuk pengikat umumnya digunakan rotan dan bambu atau dengan teknik pasak. Potensi bencana kampung adat Dukuh. Berdasarkan peta indeks resiko bencana Jawa Barat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut, berada pada urutan kedua indeks Provinsi Jawa Barat dan indeks nasional dengan kelas resiko tinggi. Kampung Dukuh yang berada dalam kawasan Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, memiliki topografi yang miring atau curam dekat dengan lereng Gunung Dukuh. Selain itu, Kampung Dukuh berada pada dua aliran sungai, yakni Sungai Cimangke dan Sungai Cipasarangan. Berdasarkan letak topografi tersebut, Kampung Dukuh memiliki potensi rawan longsor, gempa bumi, dan banjir. Kearifan lokal masyarakat Kampung Dukuh sebagai bentuk mitigasi bencana terlihat dalam tradisi pembangunan rumah. Rumah yang dibangun adalah rumah panggung. Masyarakat membangun rumah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di lingkungan mereka, seperti kayu yang dibuat untuk tiang-tiang rumah, bilik sebagai dinding, palupuh atau bambu yang dipipihkan untuk lantai, erih atau alang-alang yang disusun atau diikat, atau ijuk sebagai atap, dan batu tatapakan sebagai tempat berdirinya tiang-tiang utama. Dalam hal ini, masyarakat memiliki pantangan adat untuk membuat rumah yang berbahan dinding tembok, genteng, kaca, dan ubin keramik. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal yang mereka jaga dapat bermanfaat untuk kehidupan, salah satunya dalam penanggulangan bencana. Rumah panggung yang mereka bangun dapat menahan dari bencana gempa bumi.
Hal ini dikarenakan kolong yang berada di bawah lantai menciptakan ruang untuk melepas getaran dari dalam tanah, sehingga hanya sebagian kecil merambat ke bangunan rumah dan juga material bangunan rumah panggung yaitu kayu. Kayu sendiri memiliki kelenturan terhadap guncangan gempa bumi sehingga dapat mempengaruhi ketahanan rumah. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan, masyarakat Kampung Dukuh melakukan ngalelema, yaitu meratakan tanah dan menebangi pepohonan yang menghalangi tempat di mana akan didirikannya rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun di Tanah Karomah. Tanah Karomah adalah lahan yang berada di dalam kawasan Dukuh Dalam yang dibatasi oleh pagar. Oleh karena Tanah Karomah berkontur miring, maka sebelum meratakan tanah terlebih dahulu dibuat sengkedan, semacam pondasi dari batu-batu besar. Begitupun dengan lereng-lereng yang terdapat di gunung. Masyarakat Kampung Dukuh membuat terasering atau sengkedan karena tanah di dataran tinggi gunung rawan terkena bencana longsor. Dengan dibuatnya sengkedan akan mencegah bencana longsor karena tanah dibuat berundak dan memiliki pondasi yang kuat. Selain itu, dengan dibuatnya sengkedan, hal ini dapat mengurangi tingkat kecuraman lereng. Tanah yang tadinya curam telah berubah menjadi lahan datar yang produktif. Dengan demikian, maka akan meminimalisir bencana alam.